51 HST bolo glu penampakane gada Evo niki barange. Ini terpantau tikus mulai masuk ya. Ada yang jatuh, bekas gigitan tikus. Di sini saya akan melakukan penyemprotan rutin untuk antisipasi lalat ya, karena kebetulan terlihat lalat ada yang masuk, jadi kita antisipasi. Apa saja obatnya di penyemprotan rutin kali ini? Jangan lupa like, komen, subscribe dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Petani Healthy Ngawi. Kali ini kita sedang berada di lahan cabai varietas Gada Evo dan akan melakukan penyemprotan rutin. Tuh iku seo tipe wangan nih cah lho. Masailah. Untuk perkembangan pupus masih naik terus ya ini. Ini tunas-tunasnya juga masih muda. Langsung tak spill nih obatku bolo. Ini dia obatnya, ini berbagai macam jenis dan akan saya sebutkan satu-satu. Oleh karena itu pantengin terus bolo. Oke, dari fungisida di sini ada Ami Startup. Ini bahan aktif azol azoxystrobin dan difeconazole, ini bahan aktifnya. Terus ini ada fungisida Mancozeb merek Victory. Dan ini ada nutrisinya yaitu MKP Pak Tani, magnesium sama metalik ya untuk nutrisi. Untuk insektisida di sini kita memakai dua merek yaitu Santoat. Ini bahan aktif Dimatoat. Terus sama Abasel insektisida bahan aktif Abamectin. Dan satu lagi Perekat bolo. Ini yang Santoat atau bahan aktif Dimatoat ini baru pertama kali masuk ya, karena kemarin waktu di lahan terpantau ada lalat jadi kita antisipasi atau pengusir lalat ini nanti kita spray rutin supaya lalat tidak banyak. Ya namanya tanaman cabai pasti ada lalatnya, itu wis hukum alam bolo. Padha karo brambang enek ulere wis biasa, cuman kan kita harus bisa mengendalikan agar tidak berlebihan. Untuk dosis bisa di komen-komen, nanti kita balas di kolom komentar ya. Ini yang mengkhawatirkan sebenarnya bukan lalatnya tapi tikusnya teman-teman. Serangan tikusnya sudah mulai masuk. Kalau tikus itu sulit dikendalikan, apalagi kalau mulsa seperti ini, karena bisa dijadikan rumah mulsanya. Berbeda kalau dengan jerami. Jadi kita harus rutin kalau malam itu nyambangi, atau kita harus bisa lihat terus dicolak-coloki, ngusir lah ibaratnya, sama dibakari lirang kalau saya. Jadi untuk mengusir, kalau di full pakan biasanya kalau nggak mati mengamuk, jadi sangat-sangat bahaya. Seperti ini serangan tikus. Monggo yang punya antisipasi atau cara mengatasi hama tikus bisa di komen, berbagi ilmu, berbagi pengalaman atau cara pencegahan supaya tikus tidak merajalela. Sebaik-baik ilmu adalah ilmu yang bermanfaat bolo. Woi lo, no manang nih nanti.
Kalau saya pribadi ya, antara Warrior yang saya upload kemarin itu sama Gada Evo ini, kalau saya pribadi lebih suka Gada Evo karakternya, karena buahnya itu sama Warrior berimbang. Terus model tanamannya ini, kalau Warrior itu tinggi, Gada Evo ini kan merakah atau pendek loh. 1 kilan sudah bercabang. Kalau Warrior kemarin kan 2. Ini menurut saya sangat-sangat ideal untuk dataran rendah seperti daerah saya. Jadi sangat rekomendasi lah untuk Gada Evo ini. Tapi saya juga masih penasaran sama Warrior nantinya seperti apa kalau kita yang tanam. Pokoknya nanti di Labuan atau di bulan pertama musim tanam pertama itu kita nanti coba 1 pack saja dulu. Kita mix dengan Gada Evo sama baja supaya nanti terlihat perbandingannya itu seperti apa. Oleh karena itu, untuk teman-teman jangan lupa pantengin video-video saya. Silahkan request apa yang ingin dibuatkan video atau video. Nanti jika ada waktu dan kesempatan pasti saya akan buatkan. Tuh bolo kewombangnya wabir nih Gada Evo. Kalau Gada Evo ini karakternya bunga langsung jadi ya, jadi berbeda sama baja. Baja itu karakternya serentak untuk dijadikan bunga. Kalau Gada Evo ini naik jadi, naik jadi. Kalau jadi bener-bener jadi, kalau nggak jadi naik pasti gugur. Itu karakter Gada Evo. Buah Gada Evo seperti ini. Jadi kalau saya lebih suka tanaman pendek dengan jarak tanam rapat ya. Karena apa? Karena karakter tanaman itu kalau rapat tempuk, daun ini sama ini bisa bertemu, ini sama ini bertemu, itu pasti ada yang naik seperti ini. Karena karakter tanaman itu mencari sinar matahari. Tapi kalau renggang ini nggak mau naik ya teman-teman, ini nggak naik. Jadi tetap merakah modelnya mayung bolo. Walaupun ya ada yang suka jarak tanaman renggang. Kalau saya pribadi suka yang rapat. Ini jarak tanamnya 45 cm bolo kali 30. Sangat-sangat rapat bisa dibilang. Karena 1 mulsa 20 kilo itu muat tanaman 2450 kisarannya. Bayangan 1 roll ya, yang 20 kilo atau 21 netonya, brutonya, netonya 20,1 atau 20,2 seperti itu. Oke bolo, ngono ae updateane Gada Evo musim iki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.